sini saya akan menjelaskan yang pertama itu waktu pengembangan Islam pada masa modern, faktor-faktor yang mempengaruhi Islam pada masa modern, pusat peradaban Islam pada masa modern, hikmah dan perilaku yang harus kita terapkan sebagai wujud semangat meneladani perkembangan Islam pada masa modern, juga deskripsi perkembangan Islam pada masa modern. Kehidupan secara modern memiliki ciri-ciri, salah satunya menurut Deliar Nur. Ciri yang pertama yaitu bersifat rasional, artinya lebih mengedepankan pendapat akal dibanding emosi. Yang kedua yaitu berorientasi terhadap masa depan, artinya segala pemikiran diarahkan untuk masa depan yang lebih matang. Yang ketiga, yang pertama yaitu waktu perkembangan Islam pada masa modern. Perkembangan Islam pada masa modern terjadi sekitar tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Berarti perkembangan Islam tersebut telah terjadi selama 214 tahun. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan Islam pada masa modern. Kemajuan suatu zaman tidak akan terjadi dengan sendirinya. Artinya segala sesuatu yang terjadi tentu ada faktor penyebabnya. Salah satunya perkembangan Islam pada masa modern. Faktor tersebut merupakan bentuk refleksi dan konsekuensi dari evaluasi diri untuk umat Islam. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Pusat peradaban Islam pada masa modern. Setelah berakhirnya ekspedisi Napoleon di Mesir pada tahun 1801, umat Islam mulai terdorong untuk melakukan pembangkitan Islam. Kebangkitan tersebut diawali oleh dua negara, yaitu Turki dan Mesir, yang mulai menyadari akan kemunduran dan kelemahan umat Islam akibat dominasi Barat. Untuk mencapai tujuan tersebut, kedua negara ini melakukan pendekatan dan berkontak dengan Barat. Menurut Turki dan Mesir, umat Islam harus belajar ke Barat. Dengan proses belajar ke Barat tersebut, maka telah lahir gerakan pemikiran dan pembaharuan yang disebut dengan modernisasi dalam Islam. Gerakan modernisasi terus bergelora sehingga mendorong beberapa negara-negara Islam di dunia untuk melakukan gerakan pembaharuan. Negara-negara yang melakukan gerakan pembaharuan yaitu Kerajaan Mughal di India yang didirikan oleh Zaharuddin Muhammad pada tahun 1526 hingga 1875 Masehi. Yang kedua, Kerajaan Safawi di Persia. Kerajaan Safawi di Persia berdiri setelah Kerajaan Utsmani mencapai puncak kemajuan. Namun dalam proses perkembangan, Kerajaan Safawi berbeda dengan dua kerajaan Islam lainnya karena meyakini Syiah sebagai mazhab negara. Kerajaan Safawi diyakini sebagai peletak dasar berdirinya negara Iran. Hikmah mempelajari perkembangan Islam pada masa modern. Dari upaya mempelajari secara seksama terhadap sejarah perkembangan Islam pada abad modern, umat Islam dapat memetik hikmah sebagai berikut. 1. Umat Islam tidak membenarkan sikap terlalu membanggakan terhadap generasi sebelumnya. Sejarah telah membuktikan bahwa sikap fanatisme atau bangga terhadap generasi sebelumnya melahirkan sikap lemah terhadap generasi itu sendiri. Seperti setelah lahir generasi emas pada masa Daulah Abbasiyah, maka lahirlah generasi jumud, yakni generasi yang tidak aktif dan tidak kreatif. 2. Mendorong semangat umat Islam untuk berjuang. Generasi yang lahir dan akhirnya menjadi tokoh pemikir dan pembaharu pada abad modern adalah generasi yang sadar akan arti sebuah perjuangan. Perjuangan adalah upaya mengatasi persoalan umat sesuai tuntutan zaman.
Ketiga, mendorong umat Islam untuk meraih kemajuan yang hakiki. Kemajuan yang hakiki atau kemajuan yang sebenarnya hanya dapat diraih oleh umat Islam apabila umat Islam berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Hal ini karena tidak ada tuntutan hidup yang paling benar untuk membimbing manusia dalam meraih kemajuan hidup yang sebenarnya, kecuali bersumber dari Al-Quran dan hadis. 4. Mendorong umat Islam untuk memiliki prinsip hidup yang kuat. Islam menyerukan kepada umat Islam agar di dalam mengemban tugas dan fungsi sebagai khalifah di bumi, umat Islam menggunakan bekal dalam bentuk prinsip hidup yang kuat dan selamat. Prinsip hidup yang kuat dan selamat akan lahir dalam diri setiap umat Islam melalui akidah atau keyakinan yang benar, yakni sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. 5. Mendorong umat Islam untuk memahami hakikat hidup dan kehidupan. Setiap umat Islam di dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari harus dapat menjawab hakikat hidup dan kehidupan. Hakikat hidup dan kehidupan yang harus diperjuangkan oleh setiap umat manusia adalah untuk beribadah kepada Allah dan menjadi manusia yang bermanfaat. Di antara tokoh-tokoh pembaharu Islam yang lahir pada masa perkembangan Islam abad modern adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab dilahir di Uyainah, Najd, Arabia Tengah pada tahun 1115 sampai 1703 Masehi. Beberapa ajaran pokok Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai gerakan pemurnian Islam adalah: 1. Sumber ajaran Islam hanya Al-Quran dan hadis. 2. Macam-macam tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Abdul lahir di Mesir pada tahun 1849 Masehi. Ayahnya bernama Abdul Hasan Hoirullah yang berasal dari Turki, dan ibunya berasal dari Arab yang silsilahnya sampai kepada suku Umar bin Khattab. Muhammad Rashid Ridho. Rashid Ridho dilahirkan di Al-Qalam di pesisir Laut Tengah pada tanggal 23 September 1865 Masehi. Beliau mengenyam pendidikan dasar di Madrasah Alkitab Al-Qalam, kemudian di Madrasah Ar-Rasidiyah di Tripoli.